Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan saja cerita guys. Bab 1229 sampai bab 1232. Suetu tidak menjawab. Tapi ada niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya. Menatap Lu Shaosheng memegang palu di tangannya, berdiri perlahan, dan menatap kedua pria di sebelahnya. Kedua pria itu, serius dengan kata-kata mereka, melangkah maju, mengangkat Lu Shaosheng, dan menempatkannya tepat di atas meja di depan mereka. Liu Sha diikat ke kursi di sebelahnya, dia menyaksikan semua yang terjadi saat Suetu dikendalikan di atas meja. Liu Sha buru-buru berteriak, "Lu Shaosheng, kamu bajingan, jika kamu bisa, biarkan dia pergi sekarang." Lu Shaosheng tersenyum di sudut mulutnya, menatap Liu Sha dengan jijik, lalu tersenyum penuh minat dan berkata, "Aku benar-benar tidak melakukannya. Tidak kusangka kalian di dark web tidak punya emosi sama sekali, dan kalian semua tinggal sendirian. Apa, mungkinkah kalian berdua masih berselingkuh?" Setelah mendengar ini, Liu Sha mengumpat dengan keras dan marah, "Lu Shaosheng, kamu kentut. Memang benar aku berselingkuh dengan ayahmu, menggunakan cara tercela seperti itu untuk membuat kita berdua menyerah. Ku beritahu, kamu hanya bermimpi." Lu Shaosheng bisa dikatakan penuh dengan kegembiraan dan kemarahan. Dia meletakkan palu di tangannya, dengan tenang mendatangi Liu Sha, mengulurkan tangannya, dengan lembut menyentuh wajah Liu Sha, lalu berkata sambil tersenyum, "Liu Sha, kamu disebut rubah perak. Coba kulihat. Kamu tidak terlalu tinggi, dia pasti seperti Hu Meizi, tetapi dalam hal lain, dia sama sekali tidak memiliki aura rubah." Faktanya, Suetu terkejut karena Liu Sha kini berdiri untuk berbicara mewakilinya. Keduanya hanya dapat memiliki hubungan kerja sama yang terbaik. Sebelum Liu Sha berurusan dengan Li Fugui untuk pertama kalinya, dia juga berpartisipasi dalam operasi perburuan rubah. Setelah itu, meski sering bertemu, mereka jarang berbincang bersama di hari kerja. Jika Li Fugui tidak secara khusus mengatur agar mereka semua datang ke kota Jiangnan untuk melawan serangan Lu Shaosheng, mereka tidak akan bisa menjadi mitra. Tentu, keingintahuan adalah rasa ingin tahu. Tapi Suetu tahu di dalam hatinya bahwa dia adalah laki-laki. Pikirkan ini, Suetu berkata dengan keras kepada Lu Shaosheng. "Lu Shaosheng, jika kamu ingin melakukan sesuatu, datanglah padaku jika kamu punya nyali, jangan menggertak seorang gadis di sini." Lu Shaosheng tertawa gelisah. Dia dengan santai mengeluarkan lilin dari kotak peralatan. Setelah sampai di Suetu, dia langsung duduk di depan meja. Saat ini, darah sudah mengalir ke tepi meja di atas meja. Lu Shaosheng tidak merasa kotor, jadi dia duduk tepat di depan Sue, lalu mengulurkan tangannya dan mengeluarkan korek api dari saku celananya. Setelah menyalakan lilin, Lu Shaosheng meletakkan nyala api kecil itu di bawah jari Suetu yang terputus. Tak disangka, begitu diletakkan di bawah jari kaki, darah menetes ke atas api, langsung memadamkan apinya. Setelah melihat ini, Lu Shaosheng berbisik kepada pria di sebelahnya, "Ambil pengering rambut." Pria itu mengangguk. Setelah beberapa saat, dia datang ke Lu Shaosheng dengan pengering rambut. Setelah mencolokkan listrik, Lu Shaosheng menyalakan pengering rambut, mengatur volume udara hingga maksimum dan suhu hingga tertinggi. Kemudian dia memegang pengering rambut dan mengarahkan blower langsung ke luka di tubuh Suetu kaki. Pakaian di tubuh Suetu benar-benar basah oleh keringat. Lu Shaosheng tidak mengatakan apa-apa dan meniup jari kaki Suetu dengan serius. Ketika ruangan itu dipenuhi dengan aroma barbeque yang kuat, Lu Shaosheng sebenarnya tersenyum dan berkata, "Ini baunya benar-benar membuatku lapar. Ayo pergi keluar dan makan barbeque. Ayo bersenang-senang malam ini." Jari-jari kaki Suetu telah berubah warna saat ini. Darahnya juga membeku. Rasa sakit seperti ini pasti cukup membuat orang biasa tercekik. Tapi orang yang diikat di meja tidak lain adalah Suetu. Ada air mata di mata Liu Sha, dan bibirnya digigit hingga berdarah. Waktu berlalu setiap detik, hampir 40 menit kemudian,
ketika jari kaki Suetu berhenti berdarah, Lu Shaosheng berkata sambil tersenyum, "Dengar, saya orang yang baik hati, saya membantu Anda menghentikan pendarahan. Pada saat ini." Pria yang pergi membeli barbeque untuk Lu Shaosheng juga masuk melalui pintu. Pria itu mendatangi Lu Shaosheng dan meletakkan sepiring barbeque dengan hormat di atas meja. Lu Shaocheng meliriknya, mengambil tusuk sate, dan sambil makan, dia tersenyum pada Suetu dan berkata, "Suetu, aku tahu siapa kamu, dan aku juga tahu seberapa kuat kamu. Sejujurnya, biarkan aku benar-benar takut menyinggungmu seperti ini. Tapi aku tidak bisa menahannya. Siapa yang memintamu mengikuti Li Fugui sekarang? Dan orang-orang sepertimu bisa bergabung dengan game ke-6. Bukankah ini merusak suasana game ke-6? Begitulah yang dikatakan, Lu Shaosheng sudah selesai memakan tusuk satenya. Dia memegang tanda besi terang di tangannya, melihatnya sekilas, berdiri dan mendatangi Suetu, duduk di sebelah Suetu, dan berkata dengan tenang, "Saudaraku, kamu juga tahu kekuatan keluarga Lu kami, dan aku akan memberitahumu sesuatu. Terus terang saja, yang kurang dari keluarga Lu sekarang adalah tuan sepertimu. Petik 2. Jika bisa, kamu mengangguk sekarang dan bergabung dengan keluarga Lu kami. Jangan khawatir, selama kamu mengangguk dan setuju, keluarga Lu kami akan melakukannya. Tidak pernah aku memperlakukanmu dengan buruk." Suetu meludah ke tanah tanpa berpikir, dan kemudian mengutuk keras pada Lu Shaocheng, "Mengapa kamu tidak buang air kecil dan lihat siapa dirimu? Kamu masih ingin aku bergabung dengan keluarga Lumu? Sudah kubilang, keluarga Lumu sudah mati kali ini. Selama aku mati, apakah menurutmu pemimpin jaringan gelap akan melepaskanmu? Apakah menurutmu Kapten Li akan mengampunimu?" Lu Shaocheng berkata sambil senyum santai, "Jangan sial, meskipun aku menangkapmu hari ini, aku tidak bilang aku akan membunuhmu." Dia baru saja menyelesaikan kata-katanya. Lu Shaocheng kemudian mendatangi Suetu. Dia membungkuk dan mencabut jari Suetu dengan jarinya. Segera setelah itu, dia mengambil tusuk besi di tangannya dan memasukkan tusuk besi yang panjangnya beberapa puluh sentimeter itu, langsung ke celah di antara jari-jari Suetu. Rasa sakit yang menyayat hati ini membuat Suetu meraung histeris. Setelah Liusa melihat pemandangan seperti itu, dia mengertakkan gigi dan mengancam Lu Shaocheng dengan keras, "Lu Shaocheng, izinkan saya memberitahu Anda, Suetu adalah putra pemimpin jaringan gelap kita. Jika Anda berani melakukan ini padanya hari ini, percayalah atau tidak, suatu hari nanti, kamu akan mati dengan menyedihkan." Setelah Liusa selesai berbicara, Lu Shaocheng mengambil tusuk sate barbeque lagi. Sambil makan, dia berkata sambil tersenyum, "Bukankah aku baru saja mengatakannya? Aku tidak berani memberitahumu bahwa aku tahu segalanya tentang kalian berdua. Setidaknya, aku masih tahu sesuatu. Saya tidak ingin melakukan ini. Saya ingin membujuk Anda untuk meninggalkan kegelapan dan beralih ke terang. Saya pikir bahkan jika pemimpin jaringan gelap Anda mengetahui hal semacam ini, dia pasti akan mendukung saya." Setelah mengatakan itu, Lu Shaocheng perlahan mendatangi Liusa. Setelah dengan hati-hati melihat wajah tampan Liusa, dia menggunakan tusuk besi di tangannya untuk dengan lembut menarik wajah Liusa. Hati Liusa menegang. Ada sedikit ketakutan di matanya. Lu Shaocheng sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, Apakah kamu takut?" Petik 2. "Haha, menurutku jika ada goresan ekstra di wajah tampanmu, itu akan mempengaruhi penampilanmu, kan?" Pasir Hisap berkata dengan keras. Berkata, "Bunuh aku jika kamu berani, bunuh aku sekarang." Lu Shaocheng berkata sambil tersenyum, "Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku membujukmu untuk meninggalkan kegelapan dan beralih ke cahaya kali ini. Aku tidak ingin terluka kamu. Setelah itu, Lu Shaocheng membuka tangannya, meregangkan tubuh, dan berkata dengan malas, "Ini sudah larut, aku akan istirahat, kalian berdua awasi mereka. Oh, masih banyak tongkat besi yang tersisa, dalam 1 jam, masukkan 1 ke jari kaki ini." Kedua pria itu mengangguk setuju. Lu Shaocheng berbalik dan berjalan menuju kamar tidur di sebelahnya.
Itu sore dalam sekejap mata. Di luar Hotel Pahlawan. Keempat pria yang berjaga di luar sudah lama tidak bertemu Suetu dan Liu Sha, dan mereka jelas sedikit panik. Salah satu dari mereka mengerutkan kening, dengan ekspresi agak gelisah di wajahnya, dia merendahkan suaranya dan berkata kepada tiga bersaudara di sebelahnya, "Saudara-saudara, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kapten Li sangat mempercayai kita. Mari aku datang ke sini untuk membantu Suetu dan Liu Sha menyelesaikan operasi ini, tetapi sekarang, jika sesuatu terjadi pada Suetu dan Liu Sha, kami tidak akan bisa bertahan di game ke-6. Orang lain berkata dengan ragu-ragu, ini tidak terlalu serius, kan? Tanda tanya. Suetu dan yang lainnya hanyalah anggota tambahan dari tim kedua kita. Terus terang, mereka hanya pekerja sementara. Namun, kita semua secara resmi ditugaskan di Biro ke-6. Haha, bisakah dikatakan dua pekerja sementara? Masih bisa. Jangan tunggu sampai orang ini selesai. Pria yang berbicara pertama kali berkata dengan wajah dingin, kamu tidak tahu apa-apa, terakhir kali kamu keluar untuk menjalankan misi dan tidak kembali. Liang Hua sangat marah hingga Kapten Li muntah darah karena dia mengatakan hal yang salah. Kemudian, Biro langsung memindahkannya ke departemen lain. Ada apa? Apakah menurut Anda latar belakang Anda lebih kuat daripada Liang Hua? Petik 2. Kapten Li bahkan tidak meremehkan Liang Hua, apalagi itu kami, dan sejauh yang saya tahu, Suetu dan Kuiksan setia kepada Kapten Li kita. Begitu Kapten memasuki game ke-6, dia meminta Wakil Direktur Ming untuk merekrut orang-orang ini. Dalam hal ini, tidak bisakah Anda melihat betapa pentingnya orang-orang ini adalah kapten kita? Setelah mendengar apa yang dikatakan pria itu, wanita di sebelahnya berkata dengan sedikit gelisah, "Saudara Hui, menurut apa yang Anda katakan, kalau begitu, bukankah kita melompat ke dalam lubang api kali ini?" Saudara Hui berpikir sejenak, melambaikan tangannya dan berkata, "Ini tidak seserius yang kamu katakan. Lubang api tidak mungkin ditanyakan. Lagi pula, kali ini masalahnya lebih sulit." Itu, bukankah Suetu sudah memberikan instruksi sebelumnya? Jika perlu, mari kita pergi langsung ke Nangong Sueki. Saya rasa sudah hampir waktunya sekarang. Mari kita pergi ke Nona Nangong dulu dan ceritakan situasi tentang Suetu. Mari kita lihat apa reaksi Nona Nangong akan melakukannya. Setelah semua orang mendiskusikan hasilnya, kemudian dia langsung menuju hotel untuk mencari Nangong Sueki. Namun, ketika mereka sampai di ruangan tempat Nangong Sueki berada, setelah memasuki pintu, orang yang menerimanya bukanlah Nangong Sueki sendiri, melainkan dua antek yang ditinggalkan oleh pihak lain. Keduanya melihat saudara Hui dan yang lainnya datang. Jadi dia melangkah maju dan memperkenalkan dirinya secara singkat, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapa kamu?" Menghadapi pertanyaan itu, saudara Hui berkata terus terang, "Kami diutus oleh Kapten Li." Kedua antek ini telah menerima instruksi dari Nangong Sueki, dan mereka tentu tahu apa yang harus dilakukan. Oh, jadi kamu ikut dengan Suetu, kan? Aku ingin tahu kemana perginya gadis Suetu dan Liu Sha sekarang. Mengapa mereka tidak ikut denganmu? Saudara Hui menghela nafas, mungkin ada sesuatu yang terjadi di sana dengan Suetu yang aku datangi. Kamu kali ini meminta bantuan. Salah satu antek meletakkan teh di atas meja, lalu tersenyum pada saudara Hui dan yang lainnya dan berkata, "Apa? Saya mendengar bahwa Suetu dan Liu Sha bisa. Mereka semua adalah master, bagaimana sesuatu bisa terjadi?" Wanita di sebelahnya tidak bisa mengendalikan kecemasannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Jangan khawatir tentang apa yang terjadi. Kami di sini untuk mencari Nona Nangong. Tolong temukan Nona Nangong." Pria kecil itu menghela nafas tak berdaya, "Saudaraku, tidak bisakah kamu mempersulit kami? Siapa kami?" Tanda tanya. Anda juga tahu identitas mereka. Kami tidak tahu di mana Nona muda dan Tuan muda kedua sekarang. Tapi ketika Nona muda kami pergi, dia secara khusus memberitahu kami berdua bahwa setelah pembantaian darah mengirim seseorang untuk mencarinya, kami akan dikirim kepadanya pada saat itu.
Kalian berdua akan mendengarkan perintah kalian. Kami akan melakukan apapun yang kalian perintahkan. Meskipun saudara Hui dipenuhi dengan kebencian, siapa yang menyuruh mereka membawa terlalu sedikit orang kali ini? Jika mereka berempat pergi mencari Lu Shaocheng, tidak apa-apa jika tidak ada konflik, tetapi jika ada konflik, merekalah yang kurang beruntung. Pikirkan ini. Saudara Hui buru-buru berkata, "Saudaraku, kami di sini hari ini karena ada sesuatu yang sangat penting. Saya harap Anda dapat memudahkan Anda menelepon Nona Nangong dan memintanya untuk segera kembali sehingga kami dapat menangani masalah ini. Bukankah itu ditangani dengan benar?" Si kecil menghela nafas dan berkata, "Oh, aku juga ingin dia kembali, tapi masalahnya, dia memberitahuku ketika dia pergi bahwa dia akan melakukan sesuatu yang besar kali ini. Sebelumnya dia kembali, siapapun yang meneleponnya dan mengacaukan masalah ini pasti tidak akan punya apa-apa untuk dimakan." Petik 2. Saudaraku, kami semua bekerja keras untuk orang lain. Saya harap Anda dapat memahami kesulitan kami. Jangan mempersulit kami. Juga, jika Anda memiliki tindakan apapun, kami dapat membantu Anda menyelesaikannya. Saudara Hui tidak bodoh. Qi Kuai Chuo setelah mendengarkan apa yang dikatakan pihak lain, dia sudah memikirkan pikiran Nangong Sueki. Melihat dua pemuda di depannya yang kekuatannya belum berada pada tahap awal Mingjing, dia tahu dengan jelas bahwa meskipun mereka dibawa, mereka hanya akan mati. Saudara Hui melambaikan tangannya dan berkata terus terang kepada Atai dan yang lainnya, "Baiklah, ayo pergi dulu." Atai panik dan buru-buru melangkah maju dan bertanya, "Saudara Hui, jika kita pergi sekarang, bagaimana jika terjadi pembantaian berdarah? Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di samping, bagaimana kita akan menjelaskannya kepada Kapten Li?" Saudara Hui menghela napas dan berkata, "Jangan membicarakan hal ini dulu. Haha, jelaskan, apalagi yang harus saya jelaskan sekarang? Ayo pergi." Setelah itu beberapa saat, Hui Brother dan yang lainnya keluar dari gerbang hotel. Mereka berempat saling memandang, dan Atai berbisik, "Saudara Hui, bagaimana kalau kita mencari pembantaian darah sekarang?" Saat ini, inilah satu-satunya cara bagi saudara Hui dan yang lainnya. Meskipun mereka tahu bahwa akan ada nasib buruk jika mereka pergi ke sana, itu bukanlah suatu pilihan jika mereka tidak naik untuk mencarinya. Mereka tidak bisa begitu saja menelepon Li Fugui dan memintanya untuk kembali tanpa menemukannya, kanan. Bagaimanapun, ini adalah tugas pertama yang diberikan Li Fugui kepada mereka sejak ia menjadi kapten tim kedua di game ke-6. Jika mereka tidak dapat menyelesaikan tugas ini, bagaimana mereka bisa digunakan kembali di masa depan? Tetapi, saudara Hui lebih berhati-hati sebelum naik ke atas. "Bibi, kamu tetap di sini dulu sementara kita naik. Jika kamu masih belum turun setelah 2 jam, kamu bisa memanggil Kapten Li dan menjelaskan situasinya di sini." Mendengar ini, tetapi Atai mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu meminta saya untuk tinggal di sini dan kamu naik? Bahkan jika kamu naik, kita berempat harus naik bersama-sama." Saudara Hui berkata tanpa daya, apakah kamu berbicara terlalu banyak omong kosong kepadaku? Jika kamu diminta untuk tinggal, kamu bisa tinggal. Jika kita semua naik dan sesuatu yang tidak terduga terjadi, siapa yang akan memberitahu Kapten Li?" Petik 2. Atai berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Tapi kamu naik dan biarkan aku tinggal. Saya di sini untuk memberitahu Anda, saya selalu merasa seperti pengkhianat." Setelah mengatakan ini, 3 orang lainnya tertawa terbahak-bahak. Saudara Hui menepuk bahu Atai dan tersenyum padanya. "Oke, kamu yang termuda di antara kami. Haha, santai saja. Orang seperti apa saudara kita? Kapten Li pasti merasa saya juga tahu bahwa jika tidak, dia tidak akan melakukannya. Mari kita datang untuk membantu Suetu dan Liu Sha." Setelah mengucapkan kata-kata ini, saudara Hui berjalan kembali ke hotel bersama kedua saudara laki-lakinya. Di kamar Lu Shaocheng, di ruang tamu, penuh dengan bau darah yang menyengat.
Suetu terbaring di atas meja, dan rantai di tubuhnya seperti tali yang digunakan untuk mengikat kue beras, mengikat erat setiap sendi tubuhnya. Liu Sha tidak menitikkan air mata, tapi matanya dipenuhi kebencian yang tak ada habisnya. Dahulu kala, dia adalah seekor rubah perak yang ditakuti di dunia. Tapi sekarang, bersama Suetu, dia telah menjadi tawanan Lu Shaosheng. Sekalipun ada terlalu banyak keengganan, itu tidak akan membantu. Mungkin ini sejalan dengan pepatah lama bahwa segala sesuatunya berubah. Ekspresi kedua budak keluarga Lu yang menjaga Suetu tidak berubah sama sekali dari awal hingga akhir. Mereka hanya mengikuti instruksi Lu Shaosheng. Sesekali makan tusuk sate barbeque, lalu memasukkan tusuk sate besi ke jari Suetu. Hampir 2 jam kemudian, Lu Shaocheng keluar dari kamar tidur. Dia datang ke sofa dan duduk dengan malas. Dia memandang Suetu yang tidak berdarah dan bertanya, "Suetu, apakah kamu sudah berpikir jernih? Bergabunglah dengan keluarga Lu kami, dan kamu pasti akan diberikan selimut saat itu. Kamu punya pakaian bagus dan makanan enak, kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Dan yang paling penting adalah kamu bisa berjalan menyamping di Tiongkok dengan keluarga Lu di luar kamu. Sedangkan untuk Dark Web, hehe, asal kamu mau, aku juga dapat membuat web gelap menjadi keberadaan yang sah." Pikiran Lu Shaocheng sederhana. Dia hanya ingin membiarkan rasa sakit itu menghancurkan pertahanan psikologis Suetu sedikit demi sedikit, dan kemudian menggunakan kondisi yang murah hati untuk menyentuh hati Suetu. Selama Suetu mengangguk, selanjutnya, dia bisa mencuci otak Suetu dan membuatnya mengikutinya dengan sepenuh hati dalam kehidupan ini. Namun, Lu Shaocheng masih meremehkan ketahanan pembantaian darah. Sebagai sosok dalam daftar pembunuh web gelap, dia tidak pernah takut dengan pasir hisap. Bagaimana dia bisa menyerah pada penjahat tercela seperti Lu Shaocheng hari ini? Setelah Lu Shaocheng mengatakan ini dengan penuh minat, Suetu mencibir lagi dan berkata, "Haha, apakah hanya ini yang kamu punya? Selain menyiksaku dan melecehkanku, apalagi yang bisa kamu lakukan padaku? Mungkinkah kamu masih bisa membunuhku?" Lu Shaocheng adalah orang yang bijaksana. Dia tidak menunjukkan emosi atau kemarahannya. Melihat Suetu masih berbicara kasar, Lu Shaocheng berdiri sambil tersenyum, mengambil pisau buah di atas meja, dan mulai bergerak selangkah dia mendatangi Liu Sha, mengulurkan tangannya dan menyentuh telinga Liu Sha, lalu berbalik dan bertanya pada Suetu, "Aku tahu kamu kuat, tapi menurutku jika aku memotong telinga Liu Sha sekarang dan memasaknya untukmu, jika kamu makan itu, apakah kamu akan terus bersikap sombong?" Lu Shaocheng baru saja selesai berbicara. Sebelum Suetu dan Liu Sha dapat berbicara, dia mengangkat pisaunya dan menjatuhkannya, menyebabkan telinga kiri Liu Sha jatuh ke tanah. Darah itu mengalir ke permukaan pasir hisap. Pasir hisap meraung histeris. Suetu, sebaliknya, mengutuk dengan marah. "Kamu bajingan? Apakah kamu masih laki-laki? Sudah kubilang. Kamu bisa memotong telingaku jika kamu bisa." Senyum tipis muncul di sudut mulut Lu Shaocheng, dan dia berdiri mengambil telinga dari tanah, dia meletakkannya di depan lubang hidungnya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan canggung, "Aku tidak menyangka telinga ini berbau begitu enak." Saat dia berbicara, Lu Shaocheng datang ke seberang Suetu. Dia membawa kursi. Setelah duduk, ia menyalakan lilin yang baru saja padam oleh darah. lalu dia menatap pria di sebelahnya. Pria itu melihat ini. Segera cabut tongkat besi dari jari Suetu. Setelah dengan hormat menyerahkan tusuk besi kepada Lu Shaocheng mengikatkan telinga di tangannya pada tusuk besi, dan kemudian meletakkannya di atas nyala lilin yang berkedip-kedip untuk dipanggang. Sejujurnya, jika kejadian seperti itu terjadi pada orang biasa manapun, meskipun mereka tidak gila, mereka akan pingsan total. Tapi untungnya, Suetu dan Liu Sha sama-sama pernah melihat adegan besar. Meski pemandangan di depannya sangat kejam, namun keduanya tetap berdiri teguh pada akhirnya. Lu Shaocheng menutup telinganya dari nyala lilin dan terus menghadap Suetu. "Saudaraku, beritahu aku mengapa kamu melakukan ini."
Mengangguk saja dengan santai, setuju untuk bergabung dengan keluarga Lu kita, dan mulai melakukan sesuatu untuk keluarga Lu kita. Tapi kenapa kamu tidak mau setuju? Liusa benar-benar menangis kali ini. Dia tidak menangis karena kehilangan telinganya, tapi dia khawatir apakah Li Fugui akan terus bergaul dengannya di masa depan jika dia menjadi seperti ini. Hewan, binatang, Lu Shaocheng, jangan biarkan aku mengambil kesempatan ini, kalau tidak aku akan membunuhmu. Lu Shaocheng tersenyum sedikit. Matanya tertuju ke telinganya. Kamu masih berani memanggilku binatang? Aku bertanya kalian, pernahkah kalian membunuh siapapun ketika sedang melakukan tugas? Tetapi saya dapat menjamin bahwa saya tidak pernah membunuh siapapun dengan tangan saya sendiri dalam hidup saya. Suetu meludahi Lu Shaocheng, meludah bintang. Lu Shaocheng mengambil tisu dan menyeka ludah dari tubuhnya, lalu mengambil telinganya, yang menghitam karena api dan mendesis karena minyak, dan mendatangi Suetu. Sambil memasukkan telinganya ke dalam mulut Suetu, Lu Shaocheng tersenyum dan berkata, "Ayo, cicipi, ujung." Tusuk besinya sudah panas membara. Begitu dia menempelkannya ke mulut Suetu, dia melihat gumpalan asap hijau mengepul dari bibir Suetu. Pembantai darah mengertakkan gigi dan ingin menghindar, tetapi tali besi di lehernya terlalu kuat. Jika dia memutar lehernya sedikit saja, dia merasa lehernya akan patah. Lu Shaocheng mencibir dan berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, jangan terburu-buru. Jika panas, tiup sendiri. Jika dingin, makanlah perlahan." Setelah kamu selesai makan, jika kamu belum kenyang, bukankah dia masih punya kuping dan ceker ayam? Aku sudah membuatkannya untukmu. Paling tidak, aku ingin kamu mengisi perutmu kan? Suetu tidak pernah bilang. Aku kupikir suatu hari nanti, aku akan disiksa seperti ini. Saat ini, dia merasa sangat menyesal. Jika dia mengetahui hal ini, dia seharusnya mengatur anak buahnya untuk datang dan langsung membunuh Lu Shaocheng, yang lebih buruk dari babi atau anjing. Lu Shaocheng tidak membuka mulutnya saat melihat Suetu. Tanpa berpikir panjang, dia langsung memasukkan tongkat besi itu ke celah sela-sela gigi Suetu. Tongkat besi masuk ke mulut Lu Shaocheng, dan salah satu ujungnya langsung terlihat dari pipi kiri Lu Shaocheng. Melihat ini, Lu Shaocheng tiba-tiba berdiri dan menendang langsung wajah Suetu. Dengan tendangan ini, daging di separuh wajah Suetu terlepas dari tulang pipinya, dan darah mengalir dari dagunya ke atas meja. "Katakan padaku, kamu mau bergabung atau tidak?" Lu Shaocheng meraung marah. Suara itu mulai bergema di dalam ruangan. Pada saat ini, tak disangka, pintu kamar tiba-tiba ditendang hingga terbuka. Segera setelah itu, saudara Hui bergegas masuk ke kamar bersama dua anak buahnya. Ketika mereka bertiga melihat pemandangan di depan mereka, saudara Hui merasa jantungnya berdetak kencang. Dia tidak pernah menyangka pembantaian darah Tangtang akan menjadi seperti ini. Lu Shaocheng berdiri tegak dan memandangi tiga orang yang bergegas masuk ke dalam ruangan. Pada saat yang sama ketika ketiga orang itu bergegas masuk ke dalam ruangan, dua orang Lu Shaocheng di ruangan itu sudah menggunakan energi mereka untuk menghalangi jalan Lu Shaocheng. Saudara Hui mengerutkan kening, melihat tukang daging darah yang tidak tahu berterima kasih di atas meja dan pasir hisap dengan telinga terpotong di satu sisi, dia sudah membenci darah di dalam hatinya. Menatap Lu Shaocheng, saudara Hui berkata-kata demi kata, "Lu Shaocheng, tahukah kamu siapa mereka?" Tanpa diduga, saudara Hui baru saja mengatakan ini. Lu Shaocheng berpura-pura meminta pujian dan hadiah, dan bertanya kepada saudara Hui dengan penuh semangat, "Apakah Anda anggota Biro ke-6?" Setelah mendengar ini, saudara Hui mengangguk dan berkata dengan dingin, "Ya, kami adalah Biro ke-6. Berasal dari Biro ke-6, dan mereka." Sebelum saudara Hui selesai berbicara, Lu Shaocheng langsung menyela saudara Hui dan berkata dengan cepat, "Tepat sekali, awalnya saya akan menyerahkan mereka ke polisi, tetapi sekarang Anda ada di sini, juga saya tidak perlu mengirim mereka ke kantor polisi."
Anda mungkin tidak tahu bahwa salah satu dari dua orang ini bernama Suetu dan yang lainnya bernama Kuiksan. Kuiksan ini saat ini berada di peringkat kedua di web gelap di daftar paling dicari polisi. Silver Fox. Keduanya benar-benar pembunuh. Kudengar hadiah yang ditawarkan oleh polisi saja mencapai 1,8 juta. Petik 2. Dan itu hanya mayat. Sekarang aku telah menangkap mereka hidup-hidup dan menawarkan hadiah. Bisakah emasnya ditingkatkan sedikit? Lu Shaocheng memanfaatkan celah ini, yang tentunya sangat pintar. Meskipun Li Fugui kini telah merekrut Suetu dan Liusa ke babak ke-6, hal itu tidak dapat dilakukan pada bulan Maret atau Mei untuk menghapus identitas Suetu dan Liusa. Dalam kurun waktu tersebut perlu dilakukan pemeriksaan oleh pejabat senior Biro ke-6. Setelah pemeriksaan, pimpinan Biro ke-6 harus berkomunikasi dan bernegosiasi dengan pihak kepolisian untuk menghilangkan segala dampak negatif kedua orang tersebut terhadap masyarakat. Baru setelah itu mereka bisa dianggap sebagai orang yang serius. Setelah bergabung dengan Biro ke-6, ia menjadi anggota resmi Biro ke-6. Sebelum menjadi anggota resmi Biro ke-6, pembantaian darah dan pasir hisap tidak bisa dikeluarkan dari daftar orang yang dicari. Dalam kasus ini, Lu Shaocheng menangkap kedua orang ini. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, baik Biro ke-6 maupun polisi tidak dapat menghukum Lu Shaocheng. Sebaliknya, seperti yang dikatakan Lu Shaocheng, jika kedua orang ini dapat diserahkan kepada polisi, polisi juga perlu memberikan reward. Namun, Saudara Hui gagal memahami niat sebenarnya Lu Shaocheng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lu Shaocheng, Saudara Hui memandang Suetu dan Liusa yang terluka parah dan meraung dengan marah, "Kamu bajingan, kamu masih menginginkan hadiah sekarang. Biar ku beritahu, Suetu dan Liusa adalah milik kita sekarang. Jika kamu memperlakukan anggota luar dari Biro ke-6 seperti ini sekarang, kamu menentang Biro ke-6 kami." Yang diinginkan Lu Shaocheng adalah apa yang dikatakan Saudara Hui. Setelah Saudara Hui selesai berbicara, Lu Shaocheng menunjukkan senyuman licik di bibirnya. Dia berpura-pura terkejut dan bertanya, "Apa katamu? Kamu mengatakan bahwa Suetu dan Liusa adalah anggota eksternal dari Biro ke-6-mu. Bagaimana ini mungkin? Suetu dan Liusa adalah pembunuh Darknet, penjahat terkenal, dan kamu game ke-6 adalah perwujudan keadilan. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda masih berani mencoreng reputasi game ke-6, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda." Petik 2. Saudara Hui mengerutkan kening dan berkata-kata demi kata, "Lu Shaocheng, saya tahu Anda tidak percaya apapun yang kukatakan sekarang. Aku hanya memberitahumu satu hal sekarang. Tolong segera lepaskan mereka. Kalau tidak, kamu akan melawan game ke-6 kami." Lu Shaocheng dengan tenang berkata sambil tersenyum, "Kamu jangan khawatir, saya juga kenal orang-orang di Biro ke-6. Saya akan menelepon Departemen Personalia Biro ke-6 Anda dan bertanya kepada mereka. Selama ada pembantaian darah dan pasir hisap di daftar personel Biro ke-6 Anda, saya akan segera melepaskan mereka. Tetapi jika tidak, Anda diam-diam berkomunikasi dengan anggota jaringan gelap, dan saya akan mempersulit Anda untuk berjalan-jalan." Saudara Hui merasa sedikit tidak nyaman. Dia juga mengetahui bahwa Suetu dan Liusa adalah anggota Biro ke-6 yang direkrut oleh Li Fugui, dan informasi identitas mereka saat ini tidak boleh ada dalam daftar informasi anggota Biro ke-6. Memikirkan hal ini, Saudara Hui buru-buru berkata, "Tidak. Saya akan menelepon Kapten Li sekarang." Lu Shaocheng tidak memberi kesempatan kepada Saudara Hui untuk menelepon. Dia tahu bahwa jika dia menelepon sekarang, masalah ini akan selesai. Bisakah tidak mengatakannya dengan jelas? Di sisi lain, jika dia menelepon Departemen Sumber Daya Manusia Biro ke-6 dan bertanya, apakah Suetu dan Liusa benar-benar ada dalam daftar informasi anggota Biro ke-6, dia pasti dapat mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Siapa yang membuat Biro ke-6 tidak mengeluarkan izin kerja kepada Suetu dan Liusa, dan nama mereka masih masuk daftar pencarian orang polisi? Jika Anda melakukan ini,
Anda bisa dianggap sebagai warga negara yang baik. Tetapi jika dia tidak ada di sana, maka dia bisa mengendalikan semua orang yang diatur Li Fugui di kota Jiangnan. Bila perlu, dia dapat membalas dengan mengadakan konferensi pers untuk mempublikasikan kerjasama antara Biro ke-6 dan anggota Darknet yang secara langsung mendorong Biro ke-6 ke garis depan. Bagaimanapun, sejauh manapun masalah ini berkembang pada akhirnya, itu akan bermanfaat baginya tanpa merugikan. Jadi, ketika Lu Shaocheng melihat saudara Hui mengeluarkan ponselnya, dia hanya menatapnya, dan kedua pria yang berdiri di sampingnya bergegas maju dengan cepat. Sebagai dua master bawaan pada tahap awal, dapat dikatakan bahwa mudah untuk berurusan dengan Hui Ge dan master lainnya di tahap akhir Ming Jin. Setelah dengan cepat mengendalikan ketiga orang itu, Lu Shaocheng dengan tenang mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon temannya di Departemen Personalia Biro ke-6. Bersambung.